Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema menjadi hamba yang disukai oleh tuannya. Saya Sony Hadi Wijaya, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya berharap kita semua ada di dalam damai sejahtera, dalam perlindungan Tuhan. Saudara, sebelum kita mulai untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan, bahkan pertolongan-Mu di saat kami mengalami kesulitan. Engkau membuka jalan, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tema kita menjadi hamba yang disukai oleh tuannya. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-12, ayat yang 41 sampai dengan ayat ke-48. Saya bacakan ya. Lukas 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan menyangkal dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 45, akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi siapa orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah tadi kita sudah membaca Lukas 12 ayat 41 sampai dengan 48. Saya ulangi ayat yang ke-42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ini ayat yang menjadi highlight yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu panggilan Tuhan yang sulit dilakukan orang percaya adalah menjadi hamba. Ya toh? Kita kurang menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita ini menyandang status sebagai apa? Sebagai hamba.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tidak mudah. Saudara, memang nggak mudah menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki hati hamba. Karena apa? Karena kecenderungan setiap orang adalah ingin menjadi Tuhan. Betul nggak? Setiap orang ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi pemimpin, ingin dilayani, tapi nggak mau melayani. Ingin selalu memerintah, tapi merasa keberatan. Kalau harus menerima perintah, itulah sifat dasar daripada manusia. Ya kan? Nah, kalau ketika kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara catat ya, ini ada di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan sekali lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadikan kita hamba kebenaran. Sekarang tugas kita adalah menghambakan diri sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, melayani dan menyenangkan hatinya. Amin. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita akan menyenangkan hati Tuhan? Ya kan? Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Tuhan kita. Saudara, yang pertama, kalau seorang hamba itu harus rajin bekerja. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-43 dikatakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, inilah hamba yang disukai tuannya, yaitu yang rajin bekerja, bukan waktu dilihat tuannya atau ketika si tuannya ada di dekatnya, tetapi yang tetap rajin sekalipun tidak dilihat oleh tuannya. Sekalipun tuannya itu pergi, sekalipun situasi atau kondisi tampaknya kurang menyenangkan sekalipun, karena ia menyadari tugas utamanya adalah bekerja keras dan melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itulah hamba yang rajin bekerja, saudara. Nggak perlu kita rajin kalau di depan Tuhan kita, di depan bos kita, ya kan? Nggak perlu kita mencari muka, kita bekerja apa yang menjadi bagian kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang rajin bekerja pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Kitab Amsal mengatakan apa? Tangan orang rajin menghasilkan. Nah, tangan orang rajin itu akan menjadikan kaya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Hati orang rajin diberikan apa? Kelimpahan. Saudara, Rasul Paulus juga menasihati kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Karena kita adalah hamba-hambanya. Oleh karenanya, Tuhan mau supaya kita rajin bekerja. Kita sebagai hamba-hambanya, hamba Tuhan. Jangan hanya karena ada bos, jangan karena ada gembala, jangan karena ada pimpinan, kita rajin. Tapi kalau nggak ada mereka, kita bekerja semau-maunya. Enggak. Tuhan mau kita sebagai hamba yang rajin bekerja. Amin.
dilihat maupun tidak dilihat. Di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-44 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, kalau kita rajin bekerja, saudara, tuannya senang, pasti dia akan mempromosikan kita. Dia akan memberikan jabatan lebih lagi. Kita akan diberikan tugas semakin banyak. Karena apa? Tuhan kita percaya bahwa kita rajin bekerja. Amin. Selain rajin bekerja, hal yang disukai Tuhan terhadap hamba-Nya adalah, saudara perhatikan, kita boleh rajin bekerja, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi hamba yang setia. Kesetiaan ini bicara tentang apa? Loyalitas. Zaman sekarang tuh nggak mudah. Sulit untuk menemukan orang-orang yang setia. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia itu sulit sekali, saudara. Yang baik itu banyak. Tetapi orang yang setia itu sulit kita cari. Yang dapat dipercaya, yang setia. Pada umumnya orang akan setia, tapi ya ada maunya lah, ya kan? Pokoknya ada pamrihnya lah, seperti begitu. Nah, Tuhan menghendaki kita ini sebagai hamba-hambanya yang setia. Jadi Tuhan itu menghendaki kita benar-benar setia tanpa pamrih. Tidak semua orang menyadari bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat dan promosi daripada Tuhan. Itu, saudara. Makanya kita sabar di dalam kita menanggung beban, bukan beban ya, kita menanggung tugas dan tanggung jawab. Kita sabar, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lukas 16 ayat yang 10 dikatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, ini berbicara tentang apa? Kepercayaan, saudara. Kalau kita dipercaya seseorang, dipercaya kalau dalam dunia sekuler oleh pimpinan kita, bos kita akan mendapatkan promosi. Kita akan diberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kita akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih lagi. Kalau kita dipercaya, kita setia kepada bos kita. Nah, apakah benar Tuhan mempercayakan perkara besar kepada hambanya? Jika hamba itu tidak lebih dulu setia dalam perkara yang kecil, saya yakin enggak, saudara. Kalau kita melakukan perkara yang kecil aja kita udah nggak setia, kita udah nggak dipercaya lagi, bagaimana mungkin kita mendapatkan promosi? Mana mungkin kita bisa mendapatkan kepercayaan? Jangan berharap, jangan bermimpi, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan terhadap hambanya yang setia. Ya, perhatikan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, haleluya. Ya. Jadi Tuhan mau kita dipercaya dan kita menjadi rajin. Bukan hanya setia, rajin dan setia, tapi kita dipercaya oleh Tuhan kita, oleh Tuhan Yesus. Amin. Lalu poin yang ketiga, saudara, mengenai hamba ini, hamba yang mengerti kehendak Tuhannya. Nah, kita harus memahami apa sih yang dimauin
oleh tuannya, oleh bos kita, oleh Tuhan Yesus. Apa yang dimaui oleh dia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Tadi kita sudah baca, ya. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, inilah Tuhan kita. Kita hamba-hamba Tuhan. Kalau dipercaya, kita akan dipromosikan. Kita akan ditambah-tambahkan lagi kepercayaan. Karena Tuhan tahu kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita punya 1 talenta, Tuhan akan berikan menjadi 2 talenta. Yang penting kita setia dan rajin. Amin. Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sebagai hambanya, hendaklah kita menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang terpenting dan terutama pula lebih dari apapun juga. Jadi kehendak Tuhan itu menjadi prioritas, saudara. Nah, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Nah, itu tadi. Kalau kita mau tahu bagaimana kehendak Tuhan, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya setiap hari. Baca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Jangan dibaca hanya seperti kita membaca koran atau baca berita yang sebentar hilang. Tapi renungkan apa sih maksudnya. Apa sih yang Tuhan betul kehendaki dari kita. Kadang-kadang kita belum memahami. Minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadilah hamba yang setia dan senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi hamba kesayangannya dan diberkatinya. Tahun ini saya membuat satu slogan. Saya membuat satu, ya semacam slogan lah. Tahun 2024 itu adalah tahun berkat. Saudara mau diberkati? Ayo. Saudara, mari kita menjadi hamba yang rajin bekerja. Hamba yang setia. Ya, hamba yang mengerti kehendak Tuhannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya selesai dengan pesan-pesan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang singkat. Pesan-pesan-Mu. Boleh kami memahaminya. Boleh kami mengerti. Kiranya Roh Kudus terjemahkan dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Bantu kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Biarlah semua yang mendengar diberkati dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini, apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang punya masalah dalam keluarga, mari Bapak Tuhan pulihkan persoalan di dalam keluarga. Bahkan dalam usaha Tuhan, yang menghadapi jalan-jalan buntu hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan buka jalan. Buka jalan, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah. Haleluya, haleluya. Amin.